Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin gimana caranya jadi lebih bugar lewat gerak berirama. Nah, kita mulai dari yang paling dasar, tapi sering banget disepelekan, yaitu pemanasan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya sering banget ya kepikiran sama kita. Pemanasan yang selama ini kita lakuin udah bener belum sih? Terus, emangnya pemanasan bisa dibikin seru gitu? Sebelum kita jauh-jauh ngomongin pemanasan, kita samain persepsi dulu yuk. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gerak berirama? Gampangnya gini, gerak berirama itu ya kita gerakin badan ngikutin ketukan atau musik. Jadi ada unsur senamnya, ada unsur tariannya. Asyik banget kan buat olahraga? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita mulai asyik bergerak ngikutin irama, ada satu langkah pertama yang super-duper penting dan nggak boleh sama sekali kita lewatin. Pemanasan itu bukan cuma biar afdol loh ya. Ini tuh penting banget. Fungsinya buat nyiapin otot kita biar nggak kaget, naikin suhu tubuh, bikin sendi lebih luwes, dan yang paling krusial, ya buat ngehindarin cedera. Oke, kita udah sepakat kalau pemanasan itu wajib. Tapi kamu tahu nggak sih, kalau pemanasan itu ternyata ada dua jenis yang berbeda? Yuk kita bedah satu persatu. Nah, ini dia nih bedanya. Di kiri ada pemanasan statis. Ini yang gerakannya kita tahan beberapa detik. Di kanan ada pemanasan dinamis, yang gerakannya terus-menerus. Keduanya punya fungsi yang beda, tapi sama-sama penting buat nyiapin tubuh kita secara total. Oke, teori cukup. Sekarang waktunya kita praktek. Ayo kita ikutin gerakannya satu persatu. Kita mulai dari bagian paling atas tubuh kita, terus turun ke bawah. Pertama, kita mulai dari kepala. Gerakan ini enak banget buat ngelepasin kaku di area leher dan bahu, apalagi kalau kita sering duduk lama. Coba deh, lakuin pelan-pelan. Pertama, tundukkan kepala ke bawah, terus angkat ke atas. Kalau udah, tengok perlahan ke kanan, terus ke kiri. Rasain peregangannya ya, tapi jangan dipaksa. Sip, leher udah lebih rileks. Sekarang, kita pindah ke bagian tangan dan lengan. Ini buat nyiapin bahu dan tubuh bagian atas. Ini gerakan klasik tapi efektif banget. Angkat kedua tangan lurus ke atas, seolah-olah mau ngambil sesuatu yang tinggi banget di langit-langit. Gerakan ini bakal bikin seluruh badan bagian atas terasa lebih panjang. Satu lagi gerakan yang nggak kalah penting. Tarik satu lengan kamu menyilang di depan dada. Tahan sebentar. Wah, ini ampuh banget buat meregangkan otot bahu. Oke, dari bahu kita turun sedikit ke bagian tengah tubuh, yaitu pinggang. Ini penting banget buat kelenturan inti tubuh kita. Caranya cuma dua langkah simpel. Pertama, taruh kedua tangan di pinggul. Terus yang kedua, putar badan bagian atas kamu dengan lembut ke kiri dan ke kanan. Gampang kan? Dan sampailah kita di bagian terakhir dari pemanasan kita, kaki. Yuk kita aktifkan bagian bawah tubuh kita supaya siap buat beraksi. Nah, buat kaki, gerakannya kita bikin lebih dinamis. Coba angkat satu lutut ke arah dada, lalu lanjutkan dengan tendangan ringan ke depan. Gerakan ini bagus banget buat melatih fleksibilitas pinggul dan paha. Satu lagi nih, gerakan yang sering banget dilupain. Ayunkan kaki ke samping. Padahal, ini penting banget loh buat manasin area panggul kita. Jadi, apa intinya? Pertama, sekali lagi, jangan pernah lewatkan pemanasan. Kedua, gabungkan gerakan statis dan dinamis. Ketiga, lakukan secara berurutan dari atas ke bawah. Tujuannya, biar aman dan bebas cedera. Dan yang paling penting, dengerin badan kamu ya. Nah, sekarang semua panduannya udah ada di tangan kamu. Pertanyaannya tinggal satu. Dari semua gerakan yang simple tapi efektif tadi, mana nih yang mau kamu coba duluan?